Kita akan mencoba mengerjakan soal linear programming dengan menggunakan pendekatan metode simplex. Soalnya adalah soal yang sama yang kita kerjakan di pertemuan kedua dengan menggunakan metode grafik. Seharusnya kalau pengerjaan kita di metode grafik maupun di metode simplex sekarang benar, maka nilainya akan sama persis nilai yang kita dapatkan. Tapi kalau salah satu atau dua-duanya salah, maka nilainya pasti berbeda. Dari soal ini kita sudah menemukan pertidaksamaannya. Yang pertama kita mengubah kaos menjadi X1, kemudian sweater kita ubah menjadi X2. Kalau dalam grafik kita ubah jadi X dan Y, kalau dalam metode simplex kita ubah menjadi X1, X2. Kemudian dari soal tersebut kita menemukan fungsi batasan pertama yaitu biaya operasional, di mana biaya operasionalnya adalah $2 untuk produksi kaos ditambah $4 untuk produksi sweater, harus kurang dari sama dengan $220 maksimum. Yang kedua, batasannya adalah jam operasional, di mana diperoleh 3 jam untuk produksi X1 ditambah 2 jam untuk produksi X2, harus kurang dari sama dengan maksimumnya 150 jam. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah fungsi batasan. Fungsi tujuannya diperoleh 4X1 ditambah X2. Dari 4X1 ini dari $6 harga jual kaos dikurangi $2 biaya produksi kaos. 3X2 diperoleh dari $7 harga jual sweater dengan biaya produksi sweater $4, sehingga Z sama dengan 4X1 ditambah 3X2. Setelah kita memiliki pertidaksamaan tadi, kita kemudian mengubahnya ke dalam persamaan dengan menambahkan variabel slack. Seperti biasa, tiap satu pertidaksamaan kita tambahkan satu variabel slack. Dalam hal ini 2X1 tambah 4X2 kurang dari 220 menjadi 2X1 ditambah 4X2 ditambah variabel slack 1 sama dengan 220. Dari yang kedua kita mendapatkan 3X1 tambah 2X2 ditambah variabel slack 2 sama dengan 150. Sedangkan fungsi tujuan tidak perlu kita tambahkan variabel slack, tapi kita pindahkan semua angkanya ke sebelum sama dengan, sehingga diperoleh Z min 4X1 min 3X2 sama dengan 0. Setelah kita memperoleh persamaan dengan variabel slack tersebut, kita kemudian masukkan angkanya ke dalam tabel. Kita tuliskan dulu semua variabel yang muncul di kepala tabelnya, mulai dari Z, X1, X2, S1, S2, dan nilai kanan. Kemudian di bawah basis kita masukkan variabel non X1, X2, dalam hal ini ada Z, ada slack 1, ada slack 2. Dari situ kemudian kita masukkan angkanya satu per satu. Di baris Z kita masukkan angka yang ada pada fungsi tujuan Z, di mana Z-nya sama dengan 1, X1-nya minus 4, X2-nya minus 3, S1-nya tidak ada, S2-nya tidak ada, nilai kanannya juga 0. Untuk baris S1 kita masukkan dari persamaan yang mengandung S1, dalam hal ini Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 4, S1-nya 1, S2-nya 0, nilai kanannya 220, dan S2 berasal dari variabel atau dari persamaan yang mengandung S2, sehingga Z-nya 0 juga, X1-nya 3, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, nilai kanannya 150. Setelah kita memperoleh tabel ini, kita kemudian identifikasi kolom kunci berdasarkan kolom yang memiliki nilai negatif paling tinggi. Dalam hal ini adalah kolom X1 dengan nilai negatif minus 4 di baris Z. Setelah ketemu, kita kemudian harus cari baris kuncinya dengan cara menghitung rasio. Rasio adalah nilai kanan. Nilai kanan ini dibagi dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Nilai rasio paling kecil nanti akan kita jadikan baris kunci. Kita hitung dulu rasionya. Z tidak perlu dihitung. Nilai kanan untuk baris S1 220 dibagi 2 sama dengan 110. Rasio untuk S2 150 dibagi 3, 50. Dari sini kita ketemu nilai rasio paling kecil ada di baris S2. Dengan angka 3 ini, persimpangan kolom kunci dan baris kunci sebagai pivot atau angka kunci. Berikutnya, kita kemudian mengubah nilai pivot menjadi 1,
angka lain di kolom kunci harus sama dengan 0. Kita munculkan terlebih dahulu kepala tabel dengan baris kuncinya. Saya kasih tanda baris kuncinya agak di bawah untuk mengidentifikasi baris kunci yang baru. Karena kolom kuncinya X1, nanti kemudian baris kunci yang baru akan menjadi X1 aksen. Nah, karena pivotnya 3, maka agar pivotnya 1 harus dikali 1/3. Ini dapat 1. Otomatis semua angka di baris yang sama juga harus dikali 1/3. Ya. Karena pivotnya 3, agar dia jadi 1 dikali 1/3, sehingga 1 hasilnya, dan otomatis angka di baris yang sama harus dikali 1/3 semuanya. Kemudian kita hitung baris Z menjadi baris Z aksen. Rumusnya ada di nomor 3 ini, baris lama dikurangi nilai pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris lama adalah -3, misalkan yang ini, kemudian nilai pada kolom kuncinya -4, kemudian 2/3 dari nilai baru di sini, sehingga hasilnya 1/3. Begitu seterusnya, baris lama dikali nilai pada kolom kunci, dikali nilai baru pada baris kunci. Termasuk juga nilai kanannya. Nilai kanan ini baris lamanya 0, nilai pada kolom kuncinya -4, nilai barunya di sini 50, sehingga diperoleh 200. Berikutnya yang perlu kita cari adalah baris S1, rumusnya sama dari rumus yang nomor 3 ini, sehingga menjadikan S1 aksen diperoleh angka-angka sebagai berikut. Sebagai contoh, misalkan saya ambil salah satu, 2 di sini adalah angka pada baris lama, 2 di sini adalah angka pada kolom kunci, 1 di sini adalah angka pada baris kunci yang baru. Sehingga hasilnya 0. Ini juga sama, baris lamanya 4, nilai pada kolom kuncinya 2, nilai pada baris kunci yang barunya 2/3. Sehingga 4 kurangi 2 kali 2/3, 8/3. Dan inilah inilah tabel yang baru. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melihat apakah pada baris Z masih terdapat nilai negatif ataukah tidak. Kalau masih ada, berarti kita harus mengulangi proses 4, 5, dan 6. Di sini kita menemukan ada nilai negatif di kolom X2 di baris Z aksen sebesar -1/3. Maka kita harus menghitung baris kuncinya. Baris kunci harus dihitung dengan menghitung rasio. Rasio adalah nilai kanan dibagi nilai pada kolom kunci. Nilai kanan di baris Z tidak perlu dihitung. Kemudian di baris S1 aksen kita ketemu nilai kanannya 120 dibagi 8/3 hasilnya 45. Di X2 aksen 50 dibagi 2/3 hasilnya 75. Ketemulah baris kunci di baris S1 aksen dengan 8/3 sebagai pivot atau angka kunci. Berikutnya kita harus mengubah pivot tadi menjadi angka 1. Saya tandai baris kuncinya, ini juga saya udah ubah, S1 aksennya menjadi X2 aksen karena kolom kuncinya ada di X2. Kemudian rumusnya tetap sama, karena tadi nilai pada pivotnya adalah 8/3, maka agar dia menjadi 1 harus dikalikan 3/8. Nah, begitu juga semua angka pada baris ini juga harus dikalikan 3/8. Sedangkan yang di atas ini harus menjadi 0, dan rumusnya menggunakan rumus nomor 3 ini, baris lama dikurangi nilai pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Misalkan yang ini nilai baris lamanya 2/3, dikurangi nilai pada kolom kuncinya 2/3 juga, dikali nilai baru baris kunci 1, sehingga menghasilkan 0. Begitu juga yang Z, nilai lamanya -1/3, dikurangi -1/3 dikali 1 sama dengan 0. -1/3-nya ini dari nilai kolom kunci yang di sini. Setelah itu kemudian kita hitung di baris X2 harus dikalikan 3/8 semuanya sehingga menghasilkan angkanya masing-masing. Mohon maaf, ini yang Z saya keliru, maksud harusnya 0 dikali 3/8. Kemudian nilai kanannya juga dikali 3/8.
Kemudian di X1 aksen juga sama dengan menggunakan rumus nomor 3, dan di Z aksen juga sama menggunakan rumus nomor 3, sehingga menghasilkan angka-angka tersebut. Nah, yang harus hati-hati adalah menggunakan atau menghitung baris lama dikurangi nilai pada kolom kunci kali nilai baru baris kunci, karena biasanya yang jadi bikin salah di sebelah situ. Nah, setelah kita hitung, kita akhirnya menemukan nih kolom tabel yang baru, dan kalau kita lihat di tabel yang baru ini sudah tidak ada lagi nilai negatif, sehingga sudah waktunya atau sudah bisa kita menarik kesimpulan. Di awal kita menyebut X1, kaos sebagai X1, sweater sebagai X2, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi kaos itu harus sebanyak 20, produksi sweater sebanyak 45, sehingga keuntungannya adalah $215. Dan ini sesuai atau sama dengan pengerjaan kita dengan metode grafik. Berarti pengerjaan metode simplex kita benar.